Bab 909. Marah. Siapa yang berani menyentuh adikku? Saat suara ini terdengar, langit yang jauh tiba-tiba terkoyak oleh cahaya pedang Tao, dan saat berikutnya, cahaya pedang menghilang. Seorang pria muncul di depan Lin Ziye. Orang yang datang adalah Mileye. Pada saat ini, Mileye memiliki wajah yang ganas, aura kekerasan memancar dari seluruh tubuhnya. Tidak jauh dari sana, wanita bergaun merah memandang Mileye, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, pengorbanan yang tidak masuk akal. Bodoh. Mileye mengabaikan wanita bergaun merah, tetapi berbalik untuk melihat Lin Ziye, yang dipenjara oleh cahaya putih, dan Lin Ziye juga memperhatikannya pada saat itu. Mengapa? Mileye dengan erat memegang pedang ether di tangannya dan tidak berbicara. Lin Ziye menggelengkan kepalanya. Pergilah, balaskan aku di masa depan. Mileye menyeringai, aku tidak ingin peduli dengan masa depan, aku hanya ingin peduli dengan saat ini. Lin Ziye memandang Mileye, kamu akan mati. Mileye tertawa, aku takut mati, tapi untukmu, aku tidak takut mati. Setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas ke depan. Duar. Cahaya pedang Tao menghantam sinar itu, namun, cahaya pedang Tao meledak secara langsung, dan kekuatan yang kuat langsung mengejutkannya ratusan kaki jauhnya. Pada saat ini, wanita bergaun merah yang tidak jauh dari sana tiba-tiba tertawa dan berkata, bodoh. Apakah kamu tahu situasi ini? Pada saat ini, Mileye bergegas keluar lagi, tetapi wanita bergaun merah tidak berniat menghentikannya dan ada sedikit godaan di sudut mulutnya. Segera, Mileye menebas sinar cahaya itu lagi. Kali ini, dia menggunakan pedang tanpa batas secara langsung. Duar. Cahaya pedang hancur, dan Mileye terbang lagi. Di kejauhan, setelah Mileye berhenti, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan hendak menyerang lagi, tetapi pada saat ini, Lin Ziye tiba-tiba menggelengkan kepalanya, cukup. Mileye bergegas lagi. Duar. Sebuah pedang Tao meledak, dan Mileye dikirim terbang lagi. Kali ini, dia langsung dikejutkan ribuan kaki jauhnya. Tidak hanya itu, seluruh lengan kanannya langsung terbelah. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya dan hendak menyerang lagi, tetapi pada saat ini, Lin Ziye tiba-tiba berkata dengan keras, cukup. Mileye menatap Lin Ziye, dan Lin Ziye menatap Mileye, alam asli sudah cukup. Tetapi pada saat ini, vitalitas seluruh tubuhnya dengan gila-gilaan ditelan oleh formasi besar itu. Apa? Mileye mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah, bergegas dengan pedangnya lagi. Tak jauh dari sana, Kaisar Hantu hendak menyerang, namun pada saat itu, wanita bergaun merah mengangkat tangannya menghentikan Kaisar Hantu. Kaisar Hantu menatap wanita bergaun merah, dan wanita bergaun merah tersenyum dan berkata, tidakkah menurutmu pemandangan ini sangat menarik? Kaisar Hantu memandang Mileye bergegas ke kejauhan, tidak ada keraguan bahwa Mileye gagal lagi kali ini. Mileye terpesona lagi dan kali ini, dia juga terkena teknik formasi. Dengan cara ini, Mileye mencoba lagi dan lagi, tetapi gagal setiap saat. Saat ini, dia sudah dipenuhi memar, karena kekuatan counter shock dari teknik formasi terlalu kuat. Tepat ketika Mileye hendak bergegas keluar lagi, Lin Ziye di kejauhan tiba-tiba meraung, kakak. Mileye berhenti, dan dia menatap Lin Ziye, matanya sedikit kusam. Kakak. Dia belum pernah mendengar panggilan ini untuk sementara waktu. Lin Ziye memandang Mileye, ada dua garis cairan bening di pipinya di beberapa titik, suaranya bergetar, kakak, cukup sudah. Sungguh sudah cukup, jangan serang lagi. Kenapa kamu tidak bergerak? Pada saat ini,
wanita bergaun merah yang tidak jauh dari situ tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku pikir dia bisa melakukannya." Lin Siye tiba-tiba menoleh untuk melihat wanita bergaun merah dan berkata dengan garang, "Kamu mencari kematian." Setelah suara itu jatuh, dia mengepalkan tangannya dengan erat, namun dia tidak bisa menggerakkannya dengan kekuatan apapun. Bahkan jika dia ingin membakar jiwanya dan meledakkan dirinya, dia terkunci. "Sial. Haha." Wanita bergaun merah itu tiba-tiba tersenyum genit. "Permaisuri Shuro, jika kamu punya kemampuan, keluar dan kalahkan aku." "Keluarlah." Lin Siye menatap wanita bergaun merah. Saat ini seluruh wajahnya begitu garang hingga terdistorsi. Wanita bergaun merah hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Mileye yang tidak jauh dari sana tiba-tiba bergegas ke tempat Lin Siye. Melihat adegan ini, wanita bergaun merah mencibir. Dia tidak sombong, tetapi memiliki kepercayaan diri yang cukup. Formasi ini merupakan formasi teratas dari klan pemakan roh. Bisa dikatakan walaupun ditempatkan di seluruh alam semesta 5 dimensi di antara semua formasi, bisa dirangking di 5 besar. Apalagi untuk memobilisasi formasi besar ini, klan pemakan roh telah menghasilkan lebih dari 1.200 master top. Tentunya kemampuan menjebak Lin Siye ini berkat bantuan Kaisar Hantu. Jika tidak, teknik formasi ini saja pasti tidak akan bisa menjebak Lin Siye. Namun, pada saat ini, raungan Kaisar Hantu tiba-tiba terdengar, "Hentikan dia." Wanita bergaun merah juga berubah ekspresi karena saat Mileye menghambur ke depan Lin Siye, Mileye berubah menjadi manusia darah. Yang terpenting adalah bahwa aura Mileye begitu kuat sehingga tak terbayangkan. Kekuatan garis darah. Mileye kali ini mengaktifkan kekuatan garis darah karena dia tahu bahwa dia tidak bisa diselamatkan jika dia tidak mengaktifkan kekuatan garis darah. Tidak hanya kekuatan garis darah yang diaktifkan, tetapi juga ruang hampa, aturan Tao dan pedang ether digunakan. Adapun konsekuensinya, dia bahkan tidak perlu memikirkan konsekuensinya saat ini. Saat ini, wanita bergaun merah dan Kaisar Hantu tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan Mileye menebas sinar cahaya itu. Duar. Ledakan yang mengejutkan terdengar tiba-tiba, dan kemudian, di mata ngeri Kaisar Hantu dan wanita bergaun merah, sinar cahaya itu langsung pecah. Pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba meraung, dan mengepalkan tangannya erat-erat, kekuatan dahsyat menyapu keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, kecepatan cahaya itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Namun, Mileye juga langsung dikirim terbang, tetapi ketika dia hendak mendarat, satu tangan mendukungnya. Itu Lin Siye. Pada saat ini, Lin Siye memancarkan aura yang sangat keras dan kejam di sekujur tubuhnya. Matanya setajam pisau, yang membuat orang bergidik. Namun, ketika dia melihat Mileye di pelukannya, matanya itu langsung melunak. Mileye telah berubah menjadi manusia darah. Darah di tubuhnya mendidih seperti magma, auranya juga melonjak liar saat ini. Lin Siye meletakkan tangan kanannya dengan lembut di dahi Mileye. Kekuatan yang kuat langsung menyelimuti Mileye, tapi kali ini, dia tidak dapat dengan mudah menekan garis keturunan darah Mileye. Garis darah Mileye telah meningkat seiring dengan kekuatannya, dan kekuatan Yesuan saat ini tidak sebanding dengan yang di awal ketika dia membuka garis darah karena marah, jadi sekarang kekuatan darahnya sangat kuat. Untuk sementara, bahkan Lin Siye tidak bisa menekannya. Melihat bahwa Mileye akan benar-benar memasuki keadaan gila itu, Lin Siye tiba-tiba gemetar, "Kakak." Mendengar kata-kata Lin Siye, tubuh Yesuan tiba-tiba sedikit gemetar. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mencengkeram tenggorokan Lin Siye dan ekspresi Lin Siye berubah sedikit, hendak merangsang kekuatan, tapi takut menyakiti Mileye, dia berhenti dengan cepat.
Mileye tidak menyisakan kekuatan apapun. Jika Lin Siye tidak begitu kuat, lehernya mungkin telah patah. Lin Siye dengan lembut meraih tangan Mileye, "Kakak." Mileye tiba-tiba mengerutkan kening, seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat, seolah-olah dia menderita semacam rasa sakit, fitur wajahnya telah sangat terdistorsi. Berjuang. Dia melawan garis darah dan itulah sebabnya dia kesakitan. Jika dia tidak melawan garis darah, dia tidak akan kesakitan sama sekali. Melihat Mileye kesakitan seperti itu, Lin Siye perlahan menutup matanya. Dia dengan lembut memegang pipi Mileye dengan kedua tangan, dan berkata dengan lembut, "Kakak." Saat ini, Lin Siye juga patah hati. Dia tidak berani menekan garis darah Mileye dengan sekuat tenaga, karena dia takut akan kecelakaan. Tetapi dia tahu bahwa jika Mileye tidak bangun, dia mungkin akan terbunuh sepenuhnya oleh garis darah dan mengikis kecerdasan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba meraung, lalu meninju dadanya sendiri. Duar. Mileye terbang terbalik, akhirnya menabrak tanah dengan keras. Saat ini, darah di matanya menjadi lebih gelap. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih kejernihannya, itu lebih baik dari sebelumnya banyak. Pada saat ini, Lin Siye muncul di depan Mileye. Ketika dia melihat penampilan Mileye saat ini, wajahnya langsung berubah ganas. Mileye saat ini dapat digambarkan sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya retak, terutama lekukan besar muncul di dadanya, dapat digambarkan mengerikan. Lin Siye tiba-tiba menoleh ke arah wanita bergaun merah tidak jauh darinya, dan wanita bergaun merah menatap Lin Siye, "Hentikan dia." Lin Siye tiba-tiba berkata dengan ganas, "Mati." Suara itu jatuh dan energi jahat yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia langsung berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju wanita bergaun merah. Ruang yang dia lewati meledak dalam sekejap. Di kejauhan, wanita bergaun merah memandangi almarhum kaisar hantu yang tidak bergerak di samping, belum melakukan apa-apa. Kaisar hantu terdiam sejenak, lalu bergegas menuju Lin Siye. Dia tetap memutuskan untuk bergabung dengan wanita bergaun merah, karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia sama sekali tidak bisa membunuh Lin Siye. Namun, begitu sampai di depan Lin Siye, dia langsung ditangkap oleh Lin Siye dengan pukulan. Lin Siye tidak peduli dengan kaisar hantu, tetapi bergegas menuju wanita bergaun merah. Jelas, Lin Siye ingin membunuh wanita berbaju merah itu. Wanita bergaun merah terlihat tenang. Saat Lin Siye mendatanginya, tirai tebal berwarna biru tiba-tiba muncul di depannya. Lin Siye langsung meninju tirai berwarna biru di atas. Duar. Seluruh tirai cahaya biru langsung meledak, berubah menjadi ketiadaan dan pada saat ini, pedang darah merah tiba-tiba menebas di depan Lin Siye. Lin Siye tidak mengelak dan langsung meninju. Duar. Bilah darah merah langsung meledak, kekuatan dahsyat yang terkandung dalam tinju langsung mengguncang wanita bergaun merah itu berulang kali. Lin Siye maju selangkah, ekspresinya ganas, dia melemparkan tangannya dengan keras, patah. Dengan lift tersebut, ruang hampa yang berjarak puluhan ribu kaki di depannya terangkat olehnya dan ruang hampa ini langsung menenggelamkan perempuan berbaju merah itu. Duar. Dalam sekejap, ruang hampa di depan Lin Siye langsung berubah menjadi gelap gulita. Pada saat ini, ruang hampa tiba-tiba robek, telapak tangan merah besar dengan panjang 100 kaki tiba-tiba menonjol keluar, langsung menekan Lin Siye. Saat palem merah muncul di lapangan, ruang hampa di sekitarnya mendidih dengan hebat, seolah tidak tahan, itu sangat menakutkan. Lin Siye menginjak kaki kanannya dengan ringan, dia menghilang di tempat. Momen berikutnya, cahaya hitam melintas di lapangan seperti meteor dan segera,
cahaya hitam ini langsung mengenai tangan merah raksasa di atas. Duar. Tangan merah raksasa itu meledak seketika. Saat ini, Lin Siye melambaikan tangannya, dan tangan raksasa yang hancur itu langsung berubah menjadi kehampaan. Tapi saat ini, wanita bergaun merah telah menghilang. Bukan hanya wanita bergaun merah yang hilang, tetapi kaisar hantu yang telah meninggal juga menghilang. Lin Siye kembali ke Mileye. Ketika dia melihat Mileye yang masih setengah mati, Lin Siye perlahan menutup matanya. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba buka matanya dan meraung keras, "Klan pemakan roh." Duar. Neraka ini mulai dimusnahkan sedikit demi sedikit. Kali ini, Lin Siye menggendong Mileye di punggungnya, lalu berjalan menuju alam ilusi di kejauhan selangkah demi selangkah. "Darahmu tidak akan tertumpah dengan sia-sia, lihat saja itu, aku akan membantai klan pemakan roh hari ini." Bersambung.